Episode 38. Oh, membangunkan kami pagi-pagi. Si kecil usia 4 tahun itu semangat mengetuk pintu kamar. Aku yang masih mengantuk membuka pintu. Selamat pagi, Kak. Wajahnya terlihat lucu. Masih memakai baju tidur dan sandal kelinci. Setidaknya meski pakaian tidur dunia ini aneh, tetap terlihat menggemaskan. Boleh Om masuk, Kak? Mata O berkerjap-kerjap. Aku tertawa mengangguk. Ada apa, Ra? Sally membuka sebelah matanya, keluar dari balik selimut. Oh, jawabku. Bangun, Sel, sudah siang. Kakak semalam datang jam berapa? Keretanya mogok kan ya? Dan ramai sekali orang-orang. Oh, asik mengajakku berbicara. Duduk di atas kasur. Anak kecil seusia dia sepertinya mudah akrab dengan kami, tanpa merasa takut meski baru bertemu beberapa hari. Sally meladeni Oh mengobrol. Mata menyipit Sally langsung terang. Aku membuka tirai jendela, mengetuk pintu penghubung, membangunkan Ali. Tidak ada jawaban. Sepertinya Ali tidur larut sekali tadi malam. Masih tidur nyenyak. Tidak banyak yang bisa kami lakukan sepanjang hari di rumah peristirahatan Ilo. Karena secara teknis kami sedang bersembunyi, menghindari semua kekacauan di seluruh kota. Pagi itu, aku dan Sally membantu Faye menyiapkan sarapan. Turun ke dapur bersama O. Aku jadi tahu kenapa masakan Faye terlihat aneh. Sebenarnya bahan-bahannya sama. Wortel, gandum, telur, dan sebagainya. Tidak ada yang berbeda dari masakan Mama. Tapi di dunia ini, semua masakan di blender. Lantas diberikan pewarna alami gelap. Oh duduk di meja makan, terus bertanya banyak hal kepada kami. Sally menjawabnya dengan akrab seperti dengan anak-anak. Sesekali percakapan O dan Sally lucu, membuat dapur dipenuhi tawa. Masakan siap setengah jam kemudian. Kita langsung sarapan, tidak usah mandi dulu, Ra. Kita sedang liburan, tidak apa sedikit malas-malasan. Faye tersenyum. Hari ini semua orang bebas bersantai. Oh, tolong bangunkan Kak Ali di atas. Ali tidak ada di kamarnya. Oh berlari menuruni anak tangga, melapor. Kami jadi bingung, tapi syukurlah Ali mudah ditemukan. Si jenus itu ternyata tertidur di sofa panjang, dengan buku-buku berserakan di sekitarnya. Dia dibangunkan Ilo dan bergabung ke meja makan dengan langkah gontai. Mata menyipit, rambut berantakan. Kamu sepertinya tidur larut sekali. Tadi malam. Jam berapa? Ilo bertanya pada Ali. Tidak tahu persis aku. Entahlah. Tengah malam lewat mungkin. Ali menjawab sambil mengucek-ucek mata. Astaga. Bahkan Faye yang sedang mengangkat masakan dari wajan ikut kaget. Kami semua menatap Ali terkejut. Si jenius itu menjawab pertanyaan Ilo dengan bahasa dunia ini. Susunan katanya masih berantakan, tapi itu lebih dari cukup untuk dipahami. Sejak kapan kamu bisa bahasa dunia ini? Ilo menatap Ali, tertawa lebar. Sejak bangun tidur kurasa, barusan, entahlah. Ali menguap lebar. Duduk malas di bangku. Aku menatap wajah usut Ali, ikut tertawa. Meski menyebalkan, jahil, dan kadang sok tahunya tinggi sekali. Harus kuakui Ali memang pintar. Entah bagaimana caranya, dia berhasil memaksa menghafal ribuan kata tadi malam. Kami segera sarapan. Meja makan ramai oleh suara sendok dan piring.
Setelah sarapan, Ilo mengajak kami berjalan-jalan di pantai. Tawaran yang menyenangkan. Oh bahkan bersuara kegirangan meloncat dari bangku. Sejak tiba di sini kemarin sore, Oh sudah memaksa kami bermain di pantai. Faye tertawa. Oh berlari menuruni anak tangga rumah peristirahatan. Aku dan yang lain menyusul. Kaki kami langsung menyentuh pasir pantai yang halus. Matahari sudah beranjak naik. Cahayanya menerpa wajah. Pantai yang indah. Serombongan burung camar terbang di atas kepala. Melengking merdu seolah menyambut kami. Oh menunjuk-nunjuk dengan riang. Angin laut menerpa wajah, membuat anak rambut bersibak. Pelepah daun kelapa melambai pelan. Kami segera bermain di pantai. Duduk-duduk di bawah kanopi lebar. Bosan? Oh mengajak aku dan Sally berlarian, mengejar dan dikejar ombak. Kami tertawa riang, saling menyiprati air, berlarian lagi. Setengah jam berlalu tanpa terasa. Ilo dan Faye terlihat sibuk mengangkut alat masak di dekat kanopi, seperti perapian untuk membakar makanan. Mungkin kami akan membakar jagung, dan aku tidak tahu akan seberapa besar jagungnya. Oh sudah asik mengajak Sally bermain pasir basah, membuat istana pasir, dan membangun lainnya. Ali hanya duduk di kursi bawah kanopi, membawa buku, kembali tenggelam dalam kamus bahasa antar dunia miliknya. Kami tidak berbeda dengan orang-orang lain yang sedang berlibur di pantai. Yang sedikit membuat yang berbeda adalah ketika Sally mengambil ember plastik, peralatan membuat istana pasir, dari jarak jauh. Sally mengacungkan tangannya, ember plastik itu terbang sejauh 3 meter, mendarat mulus di tangan Sally. Demi melihat itu, Oh berseru kaget, menutup mulutnya. Sedikit takut, tapi hanya sebentar. Kemudian dia berseru, minta diperlihatkan lagi. Sally tertawa, mengangguk. 5 menit kemudian, Sally memindahkan banyak benda, mulai dari topi, sekop, kerang, kepiting, pelepah kelapa, buah kelapa yang jatuh, apa saja yang diminta Oh. Aku jadi punya ide menarik, lalu aku berbisik kepada Sally sambil menahan tawa. Sally tertawa duluan mengangguk, lalu menatap ke arah kanopi. Apa yang akan kakak lakukan? Oh bertanya. Aku menyuruh Oh diam dulu. Tangan Sally teracung ke salah satu bangku, konsentrasi. Tiba-tiba Ali terperanjat, berseru marah-marah. Majalah dan buku berjatuhan. Kami tertawa. Oh bahkan terpingkal-pingkal sambil memanggangi perut. Apa yang kalian lakukan? Ali berteriak sebal, berpegangan panik ke pinggiran bangku yang mendadak naik 1 meter. Hampir menyentuh atap kanopi. Turunkan aku, Sally. Cepat. Ali melotot. Sally mengalah, menurunkan lagi kursi Ali. Dan si jenis itu mendatangi kami mengomel panjang lebar. Bilang kami telah mengganggu dia mempelajari bahasa dunia ini. Kamu kan pernah memasang kamera di kamarku, Wali. Jadi tidak perlu juga marah berlebihan. Aku berkata ringan, merasa tidak bersalah. Meniru gaya Ali. Ali kembali ke kanopi sambil bersungut-sungut. Kamu menggunakan sarung tangannya, Sel. Aku berbisik. Setelah si jenis itu pergi. Sally menggeleng. Bagaimana kamu melakukannya tanpa sarung tangan? Bukankah kamu bilang selama ini hanya bisa menggerakkan benda-benda kecil? Entahlah, Ra. Sepertinya kekuatannya terus berkembang. Sally memperhatikan telapak tangannya. Aku belum menyadarinya, tapi aktivitas kami di pantai justru menjadi latihan efektif yang membuat kekuatan Sally mengalami kemajuan pesat.
Bosan membuat istana pasir, O mengajak kami ke kapsul kereta yang tertambat di dermaga kayu. Kami lagi-lagi menghabiskan waktu lama di dalam kapsul. Semua anak kecil sepertinya menyukai gerbong kereta. Maka O lebih senang lagi. Dia punya satu gerbong di halaman rumahnya. O mengajak kami bermain kapsul kereta, berpura-pura menuju ke suatu tempat. Dia naik ke atas kemudi manual berseru-seru riang. Saat O terlihat mulai bosan, turun ke pasir lagi, aku menawarkan sesuatu. Kamu ingin kelapa muda, O? O berseru. Mau kak? Aku tertawa, mengajaknya ke salah satu pohon kelapa tinggi. Kakak pintar memanjat pohon. O menyelidik. Kakak tidak akan memanjatnya. Atau kakak bisa menggerakkan benda dari jarak jauh juga? Cecar O. Kamu lihat saja ya. Aku tersenyum kecil, menyuruh O menyingkir jauh-jauh. O dan Sally berdiri jauh di belakangku. Sejak tadi aku ingin mencobanya menggunakan kekuatan tanganku. Maka dengan ditonton O dan Sally, aku berkonsentrasi. Tanganku dengan cepat dialiri angin kencang, memukul ke atas, ke tandan buah kelapa. Itu pukulan yang kuat. Suara dentuman yang keluar membuat Ilo dan Faye yang ada di rumah berlari keluar. Burung camar berterbangan panik di sekitar kami, menjauh. Aku terduduk di pasir. O memeluk Sally. Dia kaget, wajahnya pucat, tapi tetap memberanikan diri mengintip. Melihat buah kelapa yang berjatuhan, berserakan di sekitar kami. Ada apa, Ra? Ilo bertanya, cemas dan tersengal. Kami baik-baik saja, Ilo. Aku berdiri menepuk pakaianku yang terkena pasir. Aku hanya mencoba memukul sesuatu, menunjukkannya kepada O. Tapi ternyata kencang sekali. Maaf telah membuat kalian kaget. Ilo menghembuskan nafas lega. Dia mengira ada pasukan bayangan yang datang. Buah kelapanya banyak sekali, Kak. O mendekat, melihat buah kelapa yang jatuh. Ilo tertawa, mendongak. Hampir seluruh buah kelapa jatuh. Ayo anak-anak, berhenti sebentar main-mainnya. Kita berkumpul di kanopi. Dengan wajah yang masih cemas, Faye berseru. Kamu menggunakan sarung tangan, Ra? Sally bertanya. Kami melangkah ke bangku-bangku di bawah kanopi sambil membawa beberapa kelapa muda. Aku menggeleng. Jika aku memakainya, pukulanku akan lebih kencang lagi. Matahari semakin tinggi, kami tidak membakar jagung, melainkan ubi-ubian. Bentuknya seperti singkong, dalam versi 2 kali lipatnya. Sudah dicuci bersih, tinggal dibakar. Kami segera asik menyiapkan ubi masing-masing. Aroma ubi bakar berhasil membuat Ali meninggalkan kamus dan buku-buku yang dia baca. Sepanjang hari tidak banyak yang kami lakukan. Makan siang, minum air kelapa muda, terasa segar sekali. Bermain di pantai, makan lagi, minum lagi. Belum ada kabar dari Ili. Dia tidak akan leluasa menghubungi siapapun. Itu bisa mengundang kecurigaan. Ili baik-baik saja. Itu pendapat Ilo. Dan itu masuk akal. Juga kabar dari gedung perpustakaan masih dikepung pasukan bayangan. Itu berarti sudah 24 jam lebih Af bertahan. O sempat berlari-lari di pinggir pantai. Dia melihat sesuatu dari kejauhan, berseru riang. Aku kira itu kapal laut atau kapal selam milik pasukan bayangan. Ternyata bukan. Itu ikan paus yang muncul di permukaan. Besar sekali. Paus itu menyeburkan air ke udara, membuat semburan yang tinggi. O bertepuk tangan melihatnya.
Setelah puas menyaksikan ikan paus, O disurvei tidur siang. Dan si kecil itu mengangguk. Ilo juga kembali ke rumah peristirahatan, membiarkan kami bertiga di pantai. Kalian bebas. Tidak ada yang perlu dicemaskan sepanjang kalian tetap berada di dalam pagar. Duduk-duduk di bawah kanopi, Ali sempat menyerahkan lagi buku tulisnya. Dia punya daftar kosakata baru yang disalinnya dari buku dan majalah. Aku tidak banyak protes. Membantu membuat padanan kata. Dengan kemajuan Ali, sudah berbicara dengan Ilo dan Faye sepanjang hari. Akan banyak manfaatnya kalau Ali segera menguasai bahasa dunia ini. Ali, bagaimana kamu bisa menghafal semua kosakata ini dengan cepat? Sally bertanya. Ali santai menunjuk kepalanya. Aku menahan senyum. Aku tahu maksudnya. Dia memang punya otak brilian. Tapi sebelum si jenis itu membanggakan kemampuan otaknya, aku memutuskan menceletuk. Maksudmu dengan ketombe di kepalamu? Aku menatap rambut berantakan Ali yang sering ketombean di kelas. Si jenis itu membalas. Setidaknya aku tidak jerawatan, Ra. Besar. Di jidat pula. Sally tertawa. Teringat kejadian beberapa hari lalu di sekolah saat dahiku ditumbuhi jerawat batu besar. Ali memang selalu menyebalkan. Sorenya, aku dan Sally melatih kekuatan. Kemajuan Sally pesat. Aku menatap takjub ketika dia berhasil mengangkat butiran pasir. Tidak banyak. Paling hanya segenggam tangan. Butiran pasir itu bergerak naik. Lantas mengambang. Sally membuatnya bergerak, berpilin, menyebar, menyatu. Seperti angin puyuh kecil yang bergerak lentur. Ali yang sedang membaca kosakata baru yang kutulis berhenti sejenak, menatap tertegun dari kursi bawah kanopi. Ini keren, Sel. Aku berseru. Sally tersenyum, menurunkan tangannya. Jutaan butir pasir itu pun luruh ke bawah. Aku juga berlatih, meski tidak leluasa melatih pukulanku, karena pasti mengeluarkan suara berdentum dan mengganggu tidur siang O. Jadi aku memilih berlatih trik yang digunakan Miss Helena dan tamu sewaktu bertarung di aula sekolah. Melompat, menghilang, kemudian muncul lagi. Tetapi kemajuanku tidak sebaik Sally. Aku memang bisa melompat jauh, bergerak cepat. Juga terdengar suara seperti gelembung meletus pelan. Tapi tubuhku tidak menghilang. Sally berkali-kali berseru memberitahu. Aku masih melihatmu, Ra. Hingga aku kelelahan bergerak kemana-mana, menyeka keringat di leher. Mungkin aku tidak cukup berkonsentrasi, atau trik ini harus diajarkan oleh orang lain yang lebih dulu menguasainya. Matahari mulai tenggelam di kaki barat. Kami menghentikan semua aktivitas di pantai, asik menatap garis langit. Untuk kedua kalinya kami menyimak sunset di dunia ini, menatap matahari perlahan-lahan tenggelam, sama indahnya seperti kemarin sore.